Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar fungsi atau function di dalam PHP. Apa itu function? Function adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program ya. Kemudian function dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya kita panggil function print, kemudian function vardam dan lain-lain. Banyak function-function yang biasa kita gunakan. Nah, sebenarnya itu bisa kita buat secara manual ya. Kemudian, function juga dapat kita buat sendiri untuk melakukan sebuah aksi. Nah, format penulisannya itu seperti ini. Kita panggil dulu function, kemudian nama function kita atau nama fungsi kita, kemudian dilanjutkan dengan pembuka dan penutup kurung biasa seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi pembuka dan penutup kurung kurawal. Di dalamnya itu adalah instruksi kita. Misalnya function ini kita mau buat seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan function ini. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita akan buat komentar dulu. Misalnya di sini kita mau membuat fungsi ya. Fungsi atau function. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat dulu atau kita panggil dulu functionnya. Nah, di sini kita tulis seperti ini, function. Kemudian dilanjutkan nama functionnya atau nama fungsinya. Misalnya di sini kita mau perkenalan. Nah, seperti itu ya. Lalu dilanjutkan dengan pembuka dan penutup kurung biasa. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan pembuka dan penutup kurung kurawal. Di tengah-tengahnya itu kita letakkan perintah yang ingin kita masukkan di dalam fungsi ini. Misalnya kita di dalamnya mau mencetak Assalamualaikum misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau dia terenter ke bawah, maka kita tampilkan BR seperti ini. Lalu di bawahnya lagi kita akan coba langsung seperti ini. Misalnya perkenalkan nama channel saya. Nama channel saya Ngoding Pintar. Seperti itu. Lalu kita BR lagi. Kemudian di bawahnya kita tampilkan lagi seperti ini. Jangan lupa subscribe ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian silakan teman-teman buka web browsernya ya. Silakan teman-teman buka web browsernya, kemudian jalankan localhost, pastikan web server kita sudah berjalan sebelumnya ya. Kemudian kita ketikkan localhost, kemudian nama folder kita belajar PHP, lalu di sini kita lanjutkan dengan nama file kita yaitu fungsi.php. Kalau sudah silakan di enter. Nah, setelah di enter atau di refresh maka tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini masih berupa function, belum kita panggil untuk mencetak function kita ya. Kemudian di bawah sini kita akan coba untuk memanggil fungsi yang sudah dibuat. Nah, gimana caranya? Caranya tinggal kita panggil nama function kita. Nama function kita apa? Nama function kita adalah perkenalan. Nah, jangan lupa buka sama tutup kurung biasa. Kalau sudah silakan ditambahi dengan titik koma. Jangan lupa ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di web browsernya, maka akan tampil Assalamualaikum, perkenalkan nama channel saya Ngoding Pintar. Jangan lupa subscribe ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan tampilkan seperti itu. Misalnya di bawah sini kita akan tampilkan juga atau kita akan cetak HR ya. Nah, terus gimana kalau misalnya function ini saya mau panggil kembali ya. Nah, kalau kita mau panggil kembali, kita tidak perlu tulis kembali functionnya. Kita tinggal panggil namanya ya. Misalnya di sini kita memanggil kembali function ya atau fungsi. Seperti itu. Cara panggilnya bagaimana? Sama. Kita tinggal sebutkan nama functionnya, kemudian buka tutup kurung biasa, lalu
titik koma. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka akan ada dua ya. Jadi akan ada dua pemanggilan function kita seperti ini ya. Nah, jadi inilah mudahnya function. Kita tinggal buat sekali, lalu kita panggilnya, tinggal kita panggil nama functionnya ya, nama-nama functionnya. Jadi sebenarnya function itu sangat memudahkan kita untuk mempersingkat atau meminimalis coding program kita seperti itu ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah function. Nah, namun function yang kita buat ini masih statis. Artinya apa? Artinya assalamualaikum ini tidak bisa kita ubah-ubah tulisan di dalamnya. Gimana kalau misalnya salam ini saya mau buat berbeda? Misalnya yang orang non muslim kan tidak bisa menggunakan assalamualaikum. Nah, berarti dia menggunakan selamat pagi. Nah, itu gimana caranya biar function kita ini bisa dinamis seperti itu. Kemudian nama channel juga dia bisa ganti-ganti. Nah, kita bisa buat seperti ini. Misalnya kita buatkan function, kemudian nama function kita apa? Nah, sebagai catatan, kita tidak bisa membuat nama function yang sama di dalam satu file ya. Jadi kita tidak bisa membuat nama function kita sama. Kita harus buatnya berbeda. Misalnya di sini saya functionnya adalah pesan gitu ya. Lalu di sini saya mau masukkan parameter ya. Nah, ini disebut parameter. Di sini kita bisa kasih komentar biar paham ke depannya. Misalnya di sini ini catatannya adalah menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam function seperti itu ya. Nah, parameter kita apa yang pertama? Parameter kita adalah yang pertama salam. Kemudian jika ada parameter yang kedua, kita bisa lanjutkan dengan menghubungkan koma ya. Kita bisa menggunakan koma untuk membuat parameter selanjutnya. Misalnya di sini string nama seperti itu ya. Kalau sudah, silakan dibuat pembuka dan penutup kurung awalnya. Di dalamnya instruksi kita apa? Di sini kita mau echo. Nah, ini boleh kita copy paste lah ya. Ini saya copy, kemudian ini saya paste di sini. Kemudian salamnya ini saya mau buat seperti ini. Nah, misalnya parameter yang pertama saya mau panggil ya, string salam, kemudian titik ya. Jadi ini kita hubungkan menggunakan titik ya. Kita panggil dulu variabelnya atau parameter yang pertama yaitu salam. Kemudian di sini nama channel saya adalah, nah di sini kita buat lagi seperti ini, kita panggil lagi parameter kita yang kedua yaitu parameter nama. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah gimana cara panggilnya? Nah, cara panggilnya sama ya kayak di atas, kita tinggal panggil nama functionnya misalnya pesan. Terus jangan lupa di dalamnya kita sudah membuatkan deklarasi untuk parameternya. Nah, parameternya itu kita isi, misalnya kita isi dengan hi gitu ya. Untuk parameter yang pertama kita isi dengan hi gitu ya, atau salamnya. Kemudian namanya misalnya di sini wise gitu ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di sini, apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi adalah yang pertama salamnya itu diganti menjadi hi, kemudian perkenalkan nama channel saya adalah Wise. Nah, seperti itu ya, tidak lagi ngoding pintar tapi Wise. Nah, ini kan kita langsung memasukkan parameternya ya di dalam sini. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Misalnya string salam sama dengan selamat pagi, kemudian string nama sama dengan Muhammad Hafid gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita panggil functionnya. Functionnya apa? Functionnya adalah pesan. Kemudian di dalamnya ada parameter. Parameter yang pertama adalah salam. Kemudian koma. Parameter yang kedua adalah string nama. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya. Jadi salam ini ngambilnya dari sini. Kemudian nama ini kita ambilnya dari sini. Jadi sudah dinamis ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh sini. Nah, maka yang terjadi adalah kita akan dicetakkan selamat pagi, bukan lagi hai atau assalamualaikum gitu ya. Karena kita set parameter yang pertama adalah selamat pagi. Kemudian
perkenalkan nama channel saya Muhammad Hafid. Nah, bukan lagi Uwais gitu ya. Nah, jadi inilah mudahnya kita menggunakan function yang di dalamnya ada parameter ya, dimana kita bisa membuat function kita itu lebih dinamis karena parameternya kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tadi parameter salam itu kita bisa isi hai, selamat pagi, atau assalamualaikum gitu ya. Kemudian nama kita bisa isi dengan Uwais atau Muhammad Hafid dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, inilah fungsi atau kegunaan function ya. Jadi kita hanya buat sekali functionnya, kemudian kita bisa panggil berkali-kali, hanya mengganti parameternya saja gitu ya. Nah, nanti ini akan sangat berguna ketika kita mau membuat simpan, edit, hapus, kemudian kita buatkan function untuk simpannya, editnya, dan hapusnya kita buatkan function. Terus parameternya apa? Misalnya parameternya kita tinggal ganti nama tabelnya, kemudian nama ID yang mau dihapus atau mau diedit seperti itu ya. Nah, sampai dengan seterusnya. Silakan teman-teman pelajari lagi untuk function ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita mau membuat function yang bisa mengembalikan nilainya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita kasih keterangan di sini, mengembalikan nilai dengan return. Nah, misalnya kita buat begini. Kita mau membuat functionnya apa? Functionnya hitung umur misalnya gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya parameternya apa? Parameternya adalah tahun lahir misalnya ya. Nah, kalau sudah silakan buat pembuka dan penutup kurung rawalnya. Di dalamnya kita buatkan seperti ini. Misalnya string umur sama dengan, nah, kita panggil fungsi date ya, atau fungsi tanggal di PHP. Caranya seperti ini. Kita panggil tahun ya, kita panggil tahunnya. Ya, jadi nanti ini jika kita buat seperti ini, dia akan menyesuaikan tahunnya. Misalnya tahun ini adalah tahun 2020, maka di sini dia akan tampil 2020. Kalau tahun depan dia akan dijalankan lagi, maka dia akan berubah sesuai dengan tahun yang dijalankan. Misalnya 2021 seperti itu ya. Nah, kita mau hitung umur ya, berarti tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir seperti itu ya. Kemudian kita return atau kita kembalikan nilainya. Apa yang kita mau kembalikan? Yang kita mau kembalikan adalah variabel umur kita seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya seperti ini. Misalnya kita mau echo umur saya adalah, nah, kemudian kita lanjutkan panggil functionnya ya. Functionnya apa? Hitung umur. Kemudian di dalamnya parameternya apa? Parameternya tahun lahir. Misalnya tahun lahir saya adalah 1994 contoh ya. Kemudian ditandai dengan penghubung lagi ya. Kita tambah penghubung string kita. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Lalu kita masukkan tahun. Nah, kalau sudah silakan di save ya. Nah, namun di bawahnya kita tambahkan dulu HR ya. Echo kemudian HR. Nah, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian silakan dijalankan. Kalau saya refresh di sini, maka akan ada seperti ini. Umur saya adalah 26 tahun. Kenapa 26 tahun? Karena 2020 dikurang dengan 1994, maka hasilnya adalah 26. Nah, maka di sini kita ditampilkan umur saya adalah 26 tahun. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat function hitung umur ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat function hitung umur, bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, terus misalnya tahunnya di sini saya ganti misalnya 91 ya. Tahun lahirnya adalah 91, maka umur di sini adalah, nah, maka dia akan terganti menjadi 29 tahun. Umur saya adalah 29 tahun. Kenapa? Karena 2020 kurangi 1991, maka hasilnya adalah 29 seperti itu ya. Nah, ini adalah cara untuk mengembalikan nilai dengan return ya pada function PHP seperti itu. Nah, lalu yang terakhir kita akan buat seperti ini. Bagaimana caranya kita memanggil ya, memanggil function di dalam function. Nah, gimana caranya kita panggil function di dalam function? Caranya seperti ini. Misalnya kita buatkan function biodata seperti itu ya. Kemudian di dalamnya kita deklarasikan parameter. Yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah Jekyll atau jenis kelamin, kemudian yang ketiga adalah tahun lahir misalnya gitu.
Kemudian di dalamnya, nah instruksi kita apa yang kita mau lakukan. Yang kita mau lakukan yang pertama adalah kita mau cetak dulu nama, misalnya nama, kemudian kita panggil parameter yang pertama yaitu nama, kemudian kita tambahkan lagi untuk perintah enter ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ya, kita copy paste aja, misalnya di sini adalah Jekyll, lalu kita panggil lagi parameter untuk Jekyll-nya. Lalu yang terakhir atau kita akan memanggil function yang tadi sudah pernah kita buat ya. Jadi function hitung umur ini kita mau panggil di sini. Misalnya kita mau memanggil fungsi lain. Nah, misalnya kita mau manggil untuk fungsi hitung umur, di sini kita cetak ya echo. Misalnya sini umur, lalu kita hubungkan ya. Kita hubungkan lalu kita panggil nama functionnya yaitu hitung umur, lalu di dalamnya kita masukkan parameter kita yaitu tahun lahir, terus di sini kita hubungkan, kita tambahkan tahun biar dia nanti mencetaknya umurnya 29 tahun seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan di BR, kemudian di bawahnya kita coba echo untuk HR-nya seperti ini ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di bawahnya kita akan panggil functionnya, kemudian kita isi parameternya. Nah, caranya itu seperti ini. Kita panggil dulu functionnya yaitu biodata, kemudian buka dan penutup kurung, lalu di dalamnya kita isikan parameternya. Parameter yang pertama adalah nama. Misalnya namanya adalah Muhammad Uwais, kemudian jenis kelaminnya ini untuk parameter yang kedua ya, parameter Jekyll, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Lalu selanjutnya adalah untuk parameter tahun lahir kita isikan dengan number ya, yaitu 1991 misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah saya save, lalu saya refresh di sini, maka yang terjadi adalah kita akan dicetakkan nama Muhammad Uwais, kemudian Jekyll laki-laki, umurnya 29 tahun. Nah, selanjutnya kita mau panggil lagi biodatanya untuk orang yang kedua misalnya. Misalnya di sini orang yang kedua adalah namanya Indrianti. Seperti itu. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan. Lalu di sini dia lahir 92 seperti itu ya. Kalau sudah silakan di-save, kemudian di-refresh di sini. Maka yang terjadi adalah kita akan dipanggilkan orang yang kedua, namanya Indrianti, jenis kelaminnya perempuan, umurnya adalah 28 tahun seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah cara kita memanggil function di dalam function ya. Jadi kita buatkan function, kemudian di dalamnya kita panggil lagi function hitung umur yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan function di dalam PHP yang harus kita pahami. Nah, sampai sini silakan teman-teman pelajari lagi, silakan dipraktekkan dan silakan cari kasus-kasus yang lain ya. Banyak function atau fungsi yang bisa kita buat menggunakan cara seperti ini ya. Nah, jadi sampai sini saya rasa cukup ya. Silakan teman-teman kembangkan lagi. Semoga jelas, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.